Selamat malam. Halo semuanya para orang tua hebat di Halo. tempat ini yang mau belajar sama-sama. Perkenalkan, saya Wulan. Saya juga seorang ibu, orang tua juga dari 3 orang anak yang luar biasa unik. Jadi yang 2 ini masih kelas 5 dan kelas 2, sedangkan yang ketiga sudah meninggal waktu dalam kandungan. Ya, selamat malam. Saya yang akan memandu acara pada malam hari ini. Kita mau sama-sama belajar ya. Kita bergabung di acara ini dengan harapan kita sama-sama bisa belajar tentang apa dan bagaimana sih kita mengenalkan Tuhan pada anak-anak kita sejak dini pastinya ya. Dan tema pada malam hari ini tentang mengenalkan Tuhan kepada anak itu memacu kepada kitab Ulangan bab 6 1 sampai 9, di mana di sini Tuhan mengingatkan untuk kita mengajarkan tentang mengasihi Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Jadi mengasihi dengan segenap hati itu seperti apa sih? Dan itu diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Tapi terkadang kita sebagai orang tua itu kita kebingungan untuk apa sih ngenalin Tuhan kepada anak-anak kita. Terus gimana caranya kita bisa ngenalin Tuhan yang nggak kelihatan pada anak-anak kita. Jadi itu juga menjadi pertanyaan saya. Kita mau sama-sama belajar kepada narasumber yang tepat. Saya akan perkenalkan Bapak Hans Cahyadi yang merupakan seorang ayah juga dari 2 putri yang hebat. Gimana nanti pengalamannya akan beliau bagikan kepada setiap kita, gimana beliau mengenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Di mana Bapak Hans ini juga melayani seorang konsultan pendidikan. Beliau melayani personality test dan ability test bagi anak-anak. Mungkin nanti Bapak Hans bisa memperkenalkan diri lebih jelasnya ya Pak. Ya. Oke, dan setelah ini runtutan acara nanti di mana Bapak Hans sebagai narasumber akan memaparkan gimana pentingnya mengenalkan Tuhan nih kepada anak-anak kita. Dan mungkin akan ada beberapa pertanyaan nanti yang akan disampaikan, dan nanti pun setelah ada pertanyaan-pertanyaan akan disediakan waktu juga untuk Bapak Ibu semua yang bergabung, para orang tua hebat, yang sama-sama mau belajar dengan saya. Akan disediakan waktu untuk mengajukan beberapa pertanyaan atau mungkin mau berbagi kegelisahannya di sini. Gimana pengalamannya mengenalkan Tuhan itu, mungkin banyak bentrokan-bentrokan seperti yang saya juga alami. Oke, segera saja saya berikan waktu untuk Bapak Hans untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Silakan Pak. Ya, terima kasih Miss Wulan. Shalom untuk semuanya, berkah dalam. Perkenalkan nama saya Pak Hans ya, panggilnya nama lengkap Hans Cahyadi, panggilannya biasa Pak Hans. Saya berkecimpung di dalam dunia psikologi, ya, di dalam wadah namanya Weseko. Kemudian saya juga bekerja sama dengan sebuah konsultan psikologi klinis anak, Children Hope Center yang ada di Grawahid, di mana saya melayani berbagai macam psikotes, juga mengembangkan ilmu-ilmu tentang psikologi. Puji Tuhan kami diberi dua orang anak ya, cewek-cewek, yang satu spesialis ya, anak yang luar biasa namanya Bella, dia adalah autism ya. Kemudian adiknya Valen ya, yang sekarang juga kuliah di psikologi ya, sudah tingkat akhir untuk mengajarkan skripsi. Dan saya punya istri namanya Sianwa yang juga luar biasa dalam mendidik anak-anak. Oke, itu perkenalan singkat saya. Mungkin saya kembalikan ke Miss Wulan. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Hans. Oke, langsung saja ya Pak, kita kepada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang jadi kegelisahan para orang tua nih. Ya, Pak oke. Hans. Mungkin apa sih tujuannya mengenalkan Tuhan ke anak-anak?
kenapa kok harus dikenalkan nih? Ya, Sejak dini apalagi ya Pak? ya betul. Nah, sebenarnya sebelum saya menjawab itu, saya ingin memberikan sebuah pengertian dulu. Ya, ada dua hal yang bentuknya hampir sama tetapi sangat berbeda, yaitu kita mengenal dan kita tahu. Tahu dan mengenal itu dua hal yang berbeda. Contohnya, saya dengan istri saya itu saya mengenal. Tapi kalau saya dengan Jokowi, saya tahu. Ya. Meskipun saya tahu tentang Jokowi, siapa orang tuanya, kebiasaannya apa, tiap hari apa yang dia lakukan, tetapi saya dengan Jokowi itu hanya sekedar tahu. Tapi kalau saya dengan sahabat, saya mengenal. Ya, saya tahu kebiasaannya, tahu apa yang dia suka. Nah, dua hal ini berbeda. Maka seringkali kita juga kadang-kadang tidak hanya anak-anak ya, kita juga kadang-kadang sering terjebak. Kita dengan Tuhan itu sudah mengenal, ataukah kita tahu tentang Tuhan? Itu dua hal yang berbeda. Ya, nah, yang kita masukkan yang sekarang adalah temanya mengenalkan Tuhan pada anak. Berarti yang kita maksudkan adalah kata mengenal, bukan kata tahu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau kata mengenal itu sebenarnya muncul dan didapat dari suatu jalinan relasi atau hubungan yang melibatkan keseluruhan pribadi kita dengan yang kita ajak relasi. Kalau itu dengan Tuhan berarti menjalin suatu relasi dan hubungan secara menyeluruh pribadi kita dengan Allah, dengan Tuhan. Apa saja yang kita libatkan? Ya, perasaan kita, emosi kita, keinginan-keinginan kita, persepsi kita berpikir, dan perilaku-perilaku kita. Dengan siapa? Dengan Allah. Nah, bentuk keterlibatan itulah nanti akan muncul suatu pencapaian sehingga disebut pemahaman atau penerimaan atau suatu ikatan emosi atau ikatan relasi. Nah, bentuknya seperti inilah yang kita bisa katakan namanya mengenal. Jadi kalau kita berkata mau memperkenalkan anak kita kepada Tuhan, itu arahnya bukan hanya sekedar anak itu tahu, oh Tuhan Yesus juru selamat mati di kayu salib. Itu betul, enggak salah. Tetapi itu tidak mencapai pada sisi namanya mengenal Allah. Ya, kalau kita ingin mengenalkan anak kita pada Allah, yaitu kita harus mengantar anak kita mencapai kepada tadi, yaitu menjalin suatu hubungan relasi atau hubungan yang menyeluruh, yang melibatkan seluruh kehidupan anak kita kepada Allah. Ya, nah bedanya dengan tahu apa? Tahu itu adalah didapat dari seberapa banyak informasi atau beberapa tentang sesuatu pengetahuan ya yang dikuasai atau diterima tanpa melihat suatu jalinan relasi atau hubungan. Jadi itu bedanya antara tahu dan relasi. Nah, kita kan seringkali kita terjebak untuk kita bisa mengenal Tuhan seakan-akan kita harus tahu banyak tentang Tuhan. Ya, nah kita otomatis kalau konsepnya seperti itu, maka yang kita lakukan kepada anak, ya anak akan diberikan pengetahuan tentang Allah. Doa, ayo doa. Kalau nggak doa, nanti Tuhan marah loh. Pertanyaan, apakah itu betul di dalam kita memperkenalkan Allah? Nah, ini yang kita harus berdalam dulu ya, bahwa kita harus clear dulu. Kalau kita ingin mengenalkan Tuhan kepada anak, konsep yang akan kita pakai adalah kita akan mengantarkan anak untuk dapat menjalin suatu relasi dan hubungan secara pribadi dengan Allah yang melibatkan seluruh kepribadian dia, aktualisasi dirinya di hadapan Allah, ya, sehingga mencapai suatu pemahaman, penerimaan, ikatan emosi, ikatan relasi dengan Allah. Nah, pertanyaan adalah seperti tadi, ya, tujuannya apa? Kenapa kok kita harus mengenalkan
anak kita kepada Allah, bukan supaya anak kita tahu tentang Allah. Itu punya dua perbedaan. Nah, kalau kita masuk kepada mengenalkan anak kita kepada Allah, maka efek atau dampak yang diterima itu adalah munculnya kekuatan dalam menjalin suatu hubungan. Semakin memahami dengan relasi dengan yang diajak untuk mengenal. Kalau itu dengan Allah, maka semakin memperkuat relasi hubungan antara anak kita dengan Allah. Semakin tahu, semakin memahami, semakin punya ikatan yang kuat. Sehingga dampaknya ketika ada badai, ketika ada tekanan, ada tiga masalah, hubungan relasi ini akan cukup kuat untuk menanggungnya. Kalau itu semua ada pada mengenal tentang Allah. Jadi kalau kita mengenalkan anak kita kepada Allah, itu efek yang akan muncul. Yaitu apa? Kekuatan dan menjalin suatu relasi dengan Allah. Nah, tetapi kalau itu munculnya hanya kita tahu tentang Allah, maka pengetahuan itu tidak menumbuhkan suatu kekuatan dalam relasi atau ikatan emosi. Sehingga hanya tahu ketika ada masalah, ada hambatan, akhirnya hubungan dengan Allah akan semakin renggang. Nah, itu dulu yang bisa saya jawab ya, bahwa apa sih mengenal Allah? Nah, tujuannya mengenal adalah kita membawa anak kita kepada melibatkan ya, hubungan relasi anak kita dengan Tuhan. Nah, itu bisa dilihat sebenarnya pada Lukas 18 ayat 15 sampai 7 ya, 17 ya. Saya bacakan, maka datanglah orang-orang yang membawa anak-anaknya. Jadi orang-orang yang membawa anak-anaknya. Siapa orang-orang itu? Kalau dikaitkan membawa anak-anaknya, berarti orang itu adalah pasti orang tuanya. Nggak mungkin anak tetangganya. Ya, kalau dia membawa anak-anaknya, nyanya menunjukkan pada orang-orang itu. Berarti siapa orang-orang itu? Orang tuanya. Ya. Maka datanglah orang-orang yang membawa anaknya yang kecil kepada Yesus. Ya, garis versi yang kecil ya, yang kecil. Nah, supaya ia menjamah mereka. Yaitu Yesus menjamah. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan biar kau halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kita tahu, coba direnungkan, dibayangkan. Waktu saya membayangkan ini adalah ketika itu ada Yesus dan murid-muridnya lagi mungkin jalan atau mungkin duduk, kemudian orang tua dengan anak-anaknya, lalu mereka membawanya ke Yesus dan orang tuanya pasti tidak mendekat ke Yesus, tapi membiarkan anaknya berkumpul dengan Yesus supaya Yesus bisa numpang tangan. Nah, ini yang disebut mengenal, disinilah mulai terjadi interaksi antara anak ini dengan Yesus. Interaksi inilah yang disebut namanya kita mengenalkan anak pada Allah. Dan Yesus mengatakan apa? Biarlah anak-anak datang padaku, jangan kau halangi, sebab mereka orang-orang seperti inilah empunya kerajaan surga. Yang punya hubungan relasi dengan Allah seperti inilah yang nanti punya kerajaan surga. Betapa pentingnya. Ya. Oke Pak Hans. Oke, Berarti ya. ini menarik sekali nih teman-teman semua ya. Kita mau dari pertanyaan tadi, berarti nggak cukup sekedar tahu ya Pak Hans. Tapi gimana kita ini bisa membantu anak-anak ini mengenal Tuhan dan juga mengalami Tuhan sebagai Allah yang hidup dalam hidup mereka. Seperti itu ya Pak Hans. Tapi pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau orang tuanya sendiri ternyata masih kesulitan di dalam mengenal Tuhan, masih berjuang dalam mengenal Tuhan, gimana sih caranya bisa mengenalkan ke anak-anak, sedangkan kita sendiri sebagai orang tua masih berjuang nih mengenal Tuhan.
Ya, mungkin Pak Hansnya. Kita sambil menunggu Pak Hans kembali. Mungkin ada dari para orang tua di sini yang menyimak tadi ya, sudah dari awal bahwa tema talk show kita pada malam hari ini adalah tentang gimana sih mengenalkan Tuhan pada anak-anak kita. Terus kenapa kok perlu mengenalkan Tuhan? Nanti ajalah besar mereka besar juga bisa mengenal Tuhan sendiri. Kenapa kok harus dari anak-anak? Ya tadi kami memanggil narasumber yang sangat ini ya peduli terhadap dunia pendidikan anak. Pak Hans ini juga seorang konsultan pendidikan anak yang melayani personality test. Mungkin baru beberapa orang tua yang baru bergabung, saya akan memperkenalkan kembali Pak Hans ini juga seorang ayah dari anak-anak yang hebat, dan beliau juga mengenalkan Tuhan kepada anak-anaknya dari sejak dini. Pak Hans, apakah sudah bergabung kembali? Ya, sorry, ini ya. Tiba-tiba komputer laptop saya hang. Oke, tadi menanggapi dari Pak Hans nih, sangat menarik betapa ada beda antara cuma sekedar tahu tentang Tuhan atau benar-benar mengenal Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya nih Pak Hans, kalau orang tuanya saja masih kesulitan atau masih berjuang dalam mengenal Tuhannya, gimana caranya mengenalkan Tuhan? Sedangkan kita sendiri masih juga dalam perjuangan untuk mengenal Tuhan. Gimana nih Pak Hans? Ya, oke. Nah, untuk melihat hal itu, menjawabnya hal itu, ya, maka harus dilihat dari tingkat seberapa usia perkembangan anak itu. Ya, jadi yang perlu untuk dipahami adalah seberapa tingkat usia anak kita. Kenapa? Karena perbedaan tingkat usia anak itu akan punya bentuk mengenalkan Allah secara berbeda, nggak sama. Saya kasih contoh, misalkan, kalau anak saya, ya, misalkan usia 6 tahun ke bawah, di mana ketika anak usia 6 atau 7 tahun ke bawah masih berkembang kemampuan kognitif atau penalarannya itu tipenya adalah kognitif pra-operasional konkret, yaitu dia mulai hanya memahami hal-hal yang sifatnya konkret, hal-hal yang sifatnya yang tampak di depan, yang dia lihat. Nah, kalau hal seperti itu, maka yang kita tidak bisa mengajarkan anak untuk memahami konsep Allah yang sesungguhnya, yang seperti anak orang dewasa, bagaimana kita mengembangkan. Di sini yang kita akan lakukan adalah orang tua hanya sekedar memperkenalkan anak tentang sosok Allah, karakter ilahi di Allah. Nah, memang menjadi masalah ketika orang tua dalam mengenal Allah, ya, di dalam dia mengembangkan relasi dengan Allahnya, dia masih dalam bentuk perjuangan. Saya kasih contoh, misalkan, ya, misalkan orang tua masih berjuang untuk mengatasi rasa marah, ya, misalkan. Nah, ketika anak salah dimarahin, padahal anaknya usia 6 tahun. Yang dia sosok kenal adalah papaku tuh suka marah, tidak punya rasa pengampunan, misalkan. Maka itu yang dirasakan dan dilihat oleh anak usia 6 tahun. Lalu ketika orang tua mengatakan bahwa Tuhan itu penuh kasih, mengampuni, dia melihat bapaknya seperti itu.
bagaimana dia akan bisa memahami Allah yang sedemikian? Itu problem masalahnya. Ya, nah, jadi kalau ditanyakan lalu gimana hal itu? Nah, maka mau nggak mau pertama harus dilihat dulu dari komposisinya, usia berapa. Ya, nah nanti di situ nanti akan saya jelaskan secara detail. Nah, tetapi konsepnya adalah orang tua harus menampilkan sosok, menggantikan sosok Allah yang ada di dunia ini. Meskipun nggak sempurna, tetapi itu harus ditampilkan supaya anak-anak kita bisa melihatnya. Ya, misalkan contohnya, bagaimana kita bisa ngajak anak kita berdoa untuk dekat dengan Allah kalau orang tuanya sendiri tidak pernah berdoa dan tidak pernah mendekat pada Allah. Maka tadi ayat yang disampaikan oleh Wulan itu benar, ya, bahwa kita harus menceritakan berulang-ulang kepada anak, pada keturunan kita, supaya dia tahu bahwa Allah punya relasi dengan nenek moyangnya, dengan kita. Nah, diharapkan keturunannya memahami ini. Cukup nggak? Nggak cukup. Buktinya bangsa Israel juga menolak Allah. Ya, kenapa? Itu karena hanya sebagai pengetahuan. Nah, titik kuncinya adalah kalau kita mengenangkan Allah, mau nggak mau suka nggak suka, bisa dan tidak bisa, maka kita membawa anak itu berinteraksi dengan Allah. Nah, tugas kita itu adalah bukan mengajari anak, tugas kita itu adalah membawa anak-anak kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan orang tua? Misalkan, ya kita mendoakan anak-anak kita. Meskipun kita yang mendoakan anak kita kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan orang tua? Ya, kita mendekatkan anak kita kepada Allah. Ya, sekolah minggu, diajak doa, ya, kemudian kalau pulang dari misalkan pulang dari misa, diajak makan misalkan, dia merasa bahwa ya, kalau hari Minggu itu menyenangkan, kalau ketemu Tuhan itu menyenangkan. Tuhan ada pengampunan, ada nasihat, ada pengarahan. Hal itulah membuat nanti anak-anak akan bisa bertumbuh dengan baik. Itu jawaban saya untuk orang tua. Jadi bukan orang tua harus punya relasi mengenal Allah lebih baik, yang lebih sempurna dulu baru kita bisa nolong anak. Enggak. Yang bisa kita lakukan apa? Seperti tadi pada Matius mengatakan bahwa kita mengantarkan anak kita untuk ketemu dengan Allah. Dan setelah itu apa? Membiarkan anak kita berinteraksi dengan Allah. Kita menjauh. Tuhan yang memberkati anak kita. Bagaimana kita bisa seperti itu? Ya itulah yang kita lakukan. Kita dekatkan anak kita kepada Allah. Kita doakan, kita mohon berkat pada Allah supaya Allah membuat relasi dengan anak kita. Gimana caranya? Kita nggak tahu. Ya, oke. Oke, menarik ya. sekali nih ya, makin menarik obrolan kita Pak Hans. Jadi memang di sini pengetahuan tentang Tuhan itu sangat penting begitu ya Pak Hans. Tidak boleh tidak diajarkan kepada anak-anak begitu ya. Ya, betul. Tapi tidak hanya sampai kepada pengetahuan tentang Tuhan, tetapi membawa anak-anak kepada Tuhan, membuat mereka juga punya relasi yang kuat kepada Tuhan. Seperti itu ya, Pak Hans. Ya, betul. Mungkin bersama-sama dengan orang tuanya yang juga masih berjuang, sama-sama sama anak mendekatkan dan punya relasi yang kuat dengan Tuhannya ya. Ya. Seperti itu. Ya, betul. Jadi, tetapi perlu ingat bahwa apa sih tujuannya kita berapa sebenarnya pentinglah kita tahu tentang pengetahuan tentang Allah dalam rangka mengenal Allah. Jadi sebenarnya untuk kita bisa memahami Allah, untuk kita tahu tentang Allah seperti apa, kita memang butuh informasi.
Saya kasih contoh misalkan, kalau saya ingin mengenal Sianhua lebih dalam, ya sebelum relasi itu muncul, saya akan jauh lebih efektif kalau saya tahu Sianhua itu suka apa toh, ya. Oh, istriku tuh kebiasaannya apa aja toh. Ini pengetahuan tentang dia. Lalu dia kalau dikasih diajak doa, oh dia suka. Diajak jalan-jalan, nggak tahu suka. Nah, mana yang dia suka, mana yang nggak suka, itu akan membantu kita semakin memahami tentang Allah. Karena titik kunci pada mengenal Allah itu justru ada pada relasinya, bukan pengetahuannya. Nah, pengetahuan inilah membantu kita menciptakan relasi hubungan dengan Allah yang lebih intim, lebih dalam, yang di mana ikatan-ikatan emosi kita, perasaan kita, hati kita pada Allah semakin kuat dengan kita mengetahui apa yang dia suka, apa yang enggak, apa yang Allah inginkan dan tidak Allah inginkan. Jadi mengenal Allah, pengetahuan tentang Allah itu bukan suatu tujuan, itu ada suatu alat untuk kita bisa mengenal Allah. Kalau suatu alat bukan tujuan, berarti itu melengkapi. Bisa enggak kita tidak belajar Alkitab dan kita mengenal? Bisa, tetapi kita akan babak belur diajar oleh Tuhan. Contohnya, dengan kita baca tahu bahwa jangan mencuri. Dengan kita tahu bahwa jangan mencuri, kita tidak mencuri. Karena kita tahu bahwa Allah tidak suka mencuri. Bayangkan kalau kita menjalin mengenal Allah, tapi dia tahu kalau Allah itu tidak suka mencuri. Maka ketika kita mencuri, kita akan diajar oleh Allah. Sampai kita tahu, oh ya, mencuri itu tidak boleh loh. Itulah artinya kenapa dengan kita tahu tentang pengetahuan tentang iman, itu akan membantu kita memahami Allah. Tetapi bukan berarti kalau kita tahu banyak tentang pengetahuan tentang Tuhan, pasti kita mengenal Allah. Enggak. Mengenal Allah itu ada relasinya. Jadi, kalau kita hanya tahu tentang Allah aja, kita hanya punya alatnya aja. Tapi belum tentu kita mengenal Allah. Justru pengalaman dengan Allah ini, bagaimana kita doa tidak dikabulkan, bagaimana kita punya masalah, pada detik-detik terakhir, Tuhan nolong, itulah yang sebenarnya kita mulai mengenal Allah. Paham tidak di sini? Nah, sama seperti anak kita. Anak kita ajari dia tentang ibadah, tentang latihan doa, dan seterusnya. Doa pagi, misalkan doa makan, sudah makan, dan seterusnya. Tujuannya bukan doanya, tetapi pada satu titik tertentu kita akan mendorong dia untuk terlibat dengan Allah. Pengalaman dengan Allah, inilah yang bagi kuncinya untuk mengenal Allah. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi benar-benar nggak sekedar hanya pengetahuan aja ya Pak Hans. Ya, tapi betul. yang kita perlukan ini gimana dalam pengalaman sehari-hari kita bersama anak. Ya, betul. Itu kita bisa mengenalkan Tuhan melalui pengalaman pribadi mereka gitu ya Pak Hans. Ya. Oke, kalau tadi dari pernyataan Pak Hans ini kan ada yang maksudnya mengenalkan Tuhan sesuai dengan usia anak. Tapi betul, ya. Kalau yang secara umum nih Pak Hans, Ya. apakah hanya dengan membawa ke sekolah minggu, tapi gimana di rumahnya kita mengenalkan Tuhan dengan cara berdoa? Iya, terus dengan cara membaca Alkitab, mungkin kita sudah lakukan beberapa ya dari kita. Ya. Tapi mungkin ada pengalaman-pengalaman Pak Hans lainnya yang mungkin bisa dibagikan, sehingga nanti mungkin akan memantik kita nih, para orang tua, oh dengan cara ini juga bisa mengenalkan Tuhan. Seperti ya. itu, Hans. Oke, jadi gini, untuk mengenalkan Tuhan, ada 3 fase yang kita harus paham. Fase pertama itu ketika anak kita usianya di bawah 6 tahun atau di bawah 7 tahun ke bawah. Ya. Kemudian fase kedua itu range antara anak usia 6 tahun atau 7 tahun sampai usia 12 tahun, 11-12 tahun.
Kemudian setelah itu fase ketiga, yaitu ketika anak kita di atas usia 12 tahun. Ya, 12 tahun. Kemudian bagaimana kalau anak kita usia 22, 23, itu sudah berbeda lagi, ya. Cara pendekatan, cara kita memperkenalkan Tuhan, ya, kepada anak-anak kita. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu fase usia 6 tahun ke bawah. Ya, kita melihat kenapa kok 6 tahun ke bawah? Seperti tadi, karena fase di situ ada fase kognitif praoperasional konkret. Dia belum bisa memahami secara kompleks, dia hanya melihat hal-hal secara fisik, secara real. Nah, dia tidak bisa memahami tentang Allah yang abstrak, tetapi dia akan memahami Allah yang bisa dilihat, dimanifestasikan. Di dalam apa? Di dalam perilaku-perilaku orang tuanya. Nah, maka pada Efesus 6 ayat 4 menyatakan, dan kamu bapak-bapak jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi di dalam mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hatimu. Kolose 3 ayat 21. Jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, ayat-ayat ini sangat cocok sekali dipraktekkan pada usia 6 tahun ke bawah. Kenapa? Karena ketika dia 6 tahun ke bawah, dia masih belum tahu tentang Allah. Dia melihat figur-figur Allah itu, karakter-karakter Allah diwakili oleh orang-orang sekitarnya, terutama kepada siapa? Bapak dan ibunya. Maka ketika kita ketemu dengan anak-anak yang mengalami suatu traumatik pada masa 6 tahun ke bawah, perkembangan balita 5 tahun ke bawah, apa yang terjadi? Dia tidak mudah untuk bisa bertemu, mengenal Allah yang lebih yang dalam. Banyak kadang-kadang luka hati yang luka-luka batin yang harus disembuhkan. Gara-gara apa? Gara-gara masa-masa itu. Ya, nah, disinilah ya mengenal karakter yang dirasakan dari apa yang dilihat. Peran orang tua sangat penting untuk membentuk image keberadaan Tuhan. Kalau kita mengenalkan anak, ya doa, misalkan tidak doa, dimarah-marahi, kamu tidak doa, kamu jadi anak sesat nanti. Yang nanti akan diterima bukan dia akan, oh iya Tuhan itu berarti aku harus mengatakan. Anak kecil yang 6 tahun tidak akan bisa tahu seperti itu. Dia akan tahu bahwa Tuhanku itu suka marah loh. Buktinya aku doa, aku dimarahi Bapakku. Dan ketika itu sudah membekas dan masuk pada luka batin, itu nanti kalau dia besar, belum tentu dia bisa berdoa dengan baik. Ya, jadi fase pertama 6 tahun ke bawah itu peran karakter orang tua itu sangat penting untuk menghadirkan karakter Allah supaya anak bisa mengenal Allahnya lewat karakter dari orang tua. Kita mengenalkan Allah penuh kasih. Pertanyaan adalah bagaimana orang tua sudah mengenalkan kasih kepada anaknya gitu. Ya, itu fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua, yaitu di mana usianya 6 tahun sampai 12 tahun. Di sini yaitu namanya adalah fase perkembangan psikologis yang disebut kognitif operasional. Di kognitif operasional inilah anak mulai berkembang kemampuan analisis dan kemampuan pemahaman secara imajinatif abstrak. Di sini anak mulai bisa muncul rasa takut mati, takut masuk neraka. Mulai dia sadar tentang keberadaan Tuhan. Tuhan seperti ini nanti berdosa. Aku nih dosa, aku nanti mati masuk neraka loh. Di sini dia mulai tahu, meskipun terbatas. Secara emosional dia semakin belum stabil, sehingga fluktuatif. Tetapi disinilah anak mulai mengenal lebih dalam tentang eksistensi Allah yang bentuknya abstrak. Kita bisa lihat apa yang harus kita lakukan di sini. Kita mengacu pada Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah.
perhatikanlah supaya engkau boleh pengertian. Kapan anak bisa mengerti dan kapan anak bisa memperhatikan sesuatu yang dia omongkan orang tua? Ketika anak punya kemampuan penalaran. Kapan itu? Ya minimal itu ada kognitif praoperasional konkret. Kognitif operasional, yaitu usia 6 tahun ke atas. Semakin usianya besar, perkembangan kognitifnya dia mulai bisa. Ya. Kemudian Amsal 4 ayat 2, ya, ayat 1 ayat 2. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena aku masih tinggal dalam rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Peganglah petunjuk-petunjukku, maka engkau hidup. Ya. Kemudian pada 1 Tesalonika 2 ayat 11 mengatakan, kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anak telah mengasihi kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Di sini peran orang tua mengenalkan anak pada fase yang kedua ada memberikan arahan nasihat. Ini baik, ini nggak baik loh. Memberikan pengertian dan pengetahuan tentang Allah, tentang ajaran-ajaran Allah yang Allah inginkan, ibadah, ya, dilatih latihan rohani, membaca kitab suci, pergi gereja. Nah, hal inilah itu sangat cocok peran ini untuk anak-anak ketika dia sudah mulai berkembang kemampuan kognitifnya. Orang tua harus semakin banyak untuk memberikan pengarahan, pemahaman. Kalau lewat fase 1 itu berhasil dengan baik, maka diharapkan fase kedua inilah anak akan lebih mudah menangkap tentang Allah. Kalau fase yang pertama ini tidak mulus, maka pada waktu masuk ke fase kedua ini biasanya juga tidak akan mulus. Akan banyak hambatan. Ya. Kita masih mengenal cerita Himawan, tentang kesaksian Himawan, tentang Kaila ketika di kelas, ya, akan diputar film tentang hantu kalau nggak salah. Ya, semua orang sekelas ingin nonton, Kaila sendiri tidak mau nonton dan dia berhadap ke belakang dan lihat tembok. Mengapa dia bisa melakukan hal itu? Karena dia sudah melewati fase 1 dan di fase kedua dia mengenal tentang ajaran itu. Dan disitulah pengalaman dia dengan Allah akan mengenal lebih dalam. Jadi fase inilah sebenarnya fase yang paling kritis bagi anak-anak kita. Kalau kita menganggap bahwa itu nanti lebih besar lagi baru tak ajari tentang doa, sudah terlambat sebenarnya. Karena apa? Karena ketika kita masuk pada fase ketiga, itu hanya fase memperkuat fase 1 dan 2. Dan yang dibutuhkan fase ketiga itu hanya motivasi, dorongan untuk mengajak anak kita lebih mendalami tentang kehidupan rohani. Tetapi pembentukan kehidupan rohani, pembentukan pengenalan tentang Allah, justru yang pertama kali itu ada masa-masa, yaitu ada pada fase yang kedua, ketika usia 6 sampai 12 tahun. Ini krusial. Begitu orang tua melewati ini, tidak konsentrasi di sini, ya, menganggap bahwa anak buah sudah tidak apa-apa, nanti gampang. Nanti fase yang lebih lanjut jauh lebih susah. Ya. Kecuali itu anugerah. Kita tidak bisa mengatakan. Anugerah itu apa? Seperti Paulus, itu anugerah. Dia didatangkan oleh Yesus sendiri, dirubah, kehidupannya sudah berubah. Kapan itu bisa? Semua kapan pun bisa. Di sisi manapun bisa. Ya, kalau itu kehendak dari Tuhan. Tetapi kalau lewat proses, itu fase kedua inilah yang paling penting. Ya. Jadi memang fase pertama dan kedua yang masih di bawah 12 tahun yang perlu
soroti ya, Pak. Betul, ya betul. Jadi Perlu orang tua kita- orang tua pada fase kedua harus memberikan arahan nasihat, pendampingan, pengertian tentang Allah, ibadah, ajaran-ajarannya, mengembangkan latihan-latihan rohani, baca firman dan seterusnya. Itu justru pada fase-fase yang tadi, yaitu fase 2, 6 sampai Kita 12 tahun. perlu bekerja lebih keras di fase-fase ini ya, Pak Hans. Betul, ya. Mengenalkan Di sinilah. Tuhan Betul, kepada betul. anak-anak kita. Tapi Iya, bukan betul. berarti terlambat kalau sudah melewati fase-fase itu, tetap Ya. penting untuk dikenalkan tentang Tuhan ya. Ya, fase ketiga itu adalah memperkuat proses fase 2. Ya, fase 1 dan fase 2. Sehingga kalau anak kita sudah usia 14 tahun misalkan, itu berarti sudah di atas 12 tahun. Bagaimana cara mengenalkannya? Ya masuk kepada fase 1 dan 2. Usahakan kita fase 1 memperlihatkan karakteristik Allah pada orang tua, mengenalkan karakteristik Allah pada anak. Lalu apa? Fase kedua, memberikan suatu petunjuk arahan, pengenalan, bimbingan latihan rohani. Ya, saya kasihan ya, Valen contohnya ya. Valen dia waktu kita latih dia untuk doa dan seterusnya. Nah, kapan dia mulai berkembang? Yaitu ketika dia ada, kalau nggak salah kuliah awal atau SMP. Waktu ada BS Kohan, langsung kita ngomong, Len ini bagus loh Len, kamu ikut. Sebelumnya ya kita dorong ada retret muda-mudi untuk muda-mudi, ayo kamu ikut. Tujuannya kita mengenal. Lalu pengembangan apa yang mulai jadi ketika Halen BS, di situ mulai kelihatan pertumbuhan kehidupan rohaninya. Ya. Nah, tetapi itu motivasi saya dorong. Itu setelah fase 3. Tetapi saya sudah memulai dia untuk mengenal tentang Tuhan, bagaimana kita berjuang dan seterusnya. Itu pada fase kedua sudah mulai. Ya, memang titik baliknya, titik perkembangannya ada pada fase ketiga. Bayangkan kalau fase kedua itu tidak kita mulai, PR kita jauh lebih banyak, maksudnya gitu. Oke, Pak, seringkali kita ini sebagai orang tua itu justru menjadikan Tuhan ini kayak polisi gitu ya, Pak Hans. Ya. Anak melakukan kesalahan nanti dimarahin Tuhan, nanti Tuhan kecewa sama kamu. Jadi gambaran Allah Bapa itu justru orang tua sendiri yang kadang merusak. Nah, ya. Tapi dari pembicaraan kita ini saya menangkap bahwa memang penting di fase pertama dan kedua di bawah 12 tahun untuk mengenalkan Tuhan. Betul. Yang secepat mungkin ya, sedini mungkin kita bisa betul. Tuhan. Tapi kalaupun mungkin ada beberapa orang tua di sini nih yang, waduh, anakku nih udah lewat nih fase-fase ini. Tadi dari yang saya tangkap, nggak ada yang mustahil untuk tetap bisa mengenalkan Tuhan kepada mereka. Begitu ya, Pak? Betul ya. Mungkin setelah dari beberapa pertanyaan, malam ini kita mau buka juga dari audiens yang sudah bergabung, orang tua lainnya. Kalau mungkin ada pertanyaan buat Pak Hans nih. Ya, mari silakan. Tentang mengenalkan Tuhan pada anak. Ya, mari silakan. Silakan. Ya. Nama saya sebelum bertanya, mau kenalkan nama saya Martina. Ya, oke. Silakan Bu. Ya. Mari Bu Martina. Oke. Saya punya anak 1. Ya. Saya untuk saya mengenalkan Tuhan dengan anak pertama yaitu Catherine, itu saya alihkan ke sekolah minggu
Mes Dinar, kemudian sampai Mudika, karena saya sudah kerja ya Mudika, dan itu memang luar biasa. Dan saya dulu harus aktif, lalu saya itu harus mendorong anak saya dengan jerih payah, tetapi hasilnya luar biasa bahwa sudah terjadi. Dia itu tahu akan kebaikan Tuhan, tahu akan larangan Tuhan, tahu dan juga mau membaca Alkitab itu yang biasanya untuk anak saya. Dan di sini saya itu mengasuh anak keponakan saya, di mana ibunya sudah meninggal dan saya asuh di Semarang. Di Andalalai itu saya itu autis. Jadi namanya Renda, dia sudah kelas TKA ya di Talenta juga di situ. Tapi yang saya hadapi untuk Rendra saat ini itu masih arogan, marah-marah, bahkan pintu kulkas semua itu masih kita kasih tali, masih kita bor, masih ada kursi juga masih ditali karena tenaganya yang luar biasa dan itu sering ngamuk. Juga ini terjadi kemarin itu air atau galon itu disuntak di kasurnya Katrin. Saya itu sampai kadang kewalahan, kadang nggak kuat, kadang hanya bisa nangis sama Tuhan. Karena sampai saat ini juga Rendra belum bisa komunikasi. Kemudian yang itu atau bagaimana menerapkan untuk mengenal Tuhan untuk anak autis, karena Pak Han malah dari pilihan besar Rendra masih kecil, saya tuh banyak kewalahan, banyak mengeluh, sampai aku itu menghadapi Rendra itu saya itu nggak kuat. Dan saya itu turun 25 kilo, yaitu makanya menerapkan anak-anak autis kebutuhan khusus. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Martina. Silakan Pak Hans, pertanyaannya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, gimana caranya mengenalkan Tuhan kepada mereka? Silahkan Pak. Ya, oke. Saya akan sedikit memberikan suatu tanggapan untuk Bu Martina. Untuk anaknya Caroline itu buahnya sudah manis ya, di mana orang tua banyak mulai mengenalkan latihan-latihan rohani, suatu lingkungan rohani yang baik, Miss Dinar, Mudika dan seterusnya. Itu akan memperkuat di sisi pengetahuan dan sisi pengalaman dengan Tuhan. Nah, di sini diharapkan akan berkembang ikatan-ikatan emosi dengan Allah, pengenalan akan dengan Allah, jalinan dengan Allah akan semakin kuat. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana dengan Rendra yang autism? Nah, autism itu ada beberapa tahapan, Bu, yang perlu dipahami. Yang pertama, anak-anak yang untuk bisa dididik, dia harus melewati yang disebut namanya intervensi dini. Ya, apa itu intervensi dini? Yaitu anak mulai diajari untuk bisa kontak sosial. Dari mana? Dari misalkan kontak mata, dipanggil dia harus mendengar. Kemudian dia mulai tahu mengenal antar instruksi, ya. Kemudian dia mulai diajarin untuk mengelola emosi yang negatif, ya. Dengan cara misalkan melakukan diet dan seterusnya. Nah, lalu anak autism seringkali kadang-kadang yang terjadi adalah punya hambatan pada penalaran atau kognitif. Nah, seperti Bella, usianya dan perkembangan mental intelijensinya dan perkembangan mental usianya
itu jauh berbeda, ya. Usianya sudah 20-an, tetapi kemampuan mental intelijensinya di bawah umur 10 tahun. Kalau seperti itu, saya tidak mungkin memaksakan Bella memahami tentang Allah seperti ini. Nggak mungkin, karena usia perkembangan intelijensinya dia memang tidak mungkin hal seperti itu. Yang bisa kita latih untuk Bella adalah melatih kebiasaan. Bella bisa doa Bapa Kami, Salam Maria, Malaikat Allah, kemuliaan, kemudian menghafal satu ayat, ya, itu yang bisa kita lakukan dan itu dilatih bertahun-tahun sampai menjadi namanya kemampuan master. Jadi itu kita berdoa Bapa Kami, Bella bisa lanjutkan. Pertanyaan apakah Bella menghayati tentang Bapa Kami? Jauh daripada itu, ya. Saya nggak yakin, tetapi saya punya keyakinan bahwa roh Bella yang berdoa. Fisiknya mungkin nggak mampu, tetapi kami tercoba roh yang berbicara kepada Allah. Nah, jadi bagaimana kalau Renda? Kalau Renda dia harus melewati namanya intervensi dini, yaitu mengelola kemampuan kontak mata dan seterusnya. Kalau itu belum bisa tercapai, memang ini perjuangan. Memang betul susah untuk dikendalikan, maka butuh terapi, intervensi, ya. Saya sarankan nanti Bu Martina bisa kontak secara pribadi dengan saya. Nanti saya akan masuk Zoom, saya akan jelaskan tahap-tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk Rendra. Ya, ada diet yang harus dihindarkan, harus dilihat perkembangannya. Ada intervensi tertentu yang harus dilatih kepada Indra. Itu ya. Jadi kalau ABK, pertanyaan ABK yang jenis apa dulu? Ya, tidak semua ABK itu sama. ABK yang tidak mengalami hambatan kognitif itu bisa dikembangkan pada pemahaman. Misalkan contohnya apa? Tuna netra, tuna daksa, tunagrahita misalkan, itu masih bisa mengenal tentang Allah, ya. Autism, RM, retardasi mental misalkan, yang punya gangguan-gangguan perkembangan kognitif misalkan, itu memang terbatas dia untuk mengenal tentang Allah. Tetapi kita punya keyakinan, kita tetap mengajarkan dia untuk bisa berdoa, untuk mengenalkan tentang Allah kepada anak. Dan kita hanya punya keyakinan bahwa roh yang ada di dalam diri anak-anak yang ABK seperti yang di dalam Bella, itulah yang akan berdoa kepada Allah. Bukan yang diucapkan Bella, tetapi roh yang ada dalam diri Bella itulah yang akan berdoa kepada Allah. Itu yang saya bisa jawab, Bu Martina. Kalau masalah Hendra autisnya, perkembangan autism, hubungi saya aja, nanti saya akan bantu, Bu. Itu. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Oke, sudah menjawab ya, Bu Martina? Ya, terima kasih, Ci. Ya, jadi apapun kondisi anak kita, tetap pasti ada cara untuk mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Amin. Ya, amin. Ya, untuk berikutnya ada yang masih mau bertanya? Dari orang tua di sini, silakan. Atau ada yang mau sharing nih, kegelisahannya apa, kesulitannya apa. Silakan. Oke, sambil menunggu Pak Hans, berarti sangat penting ya Pak. Tidak hanya sekedar apa yang kita ucapkan, tetapi penting untuk melatihkan kebiasaan-kebiasaan tadi ya. Ya, betul. Apa yang mengarah kepada pengenalan akan Tuhan, seperti mungkin doa, ya. Alkitab, mendorong anak. Yang saya tangkap menghafalkan ayat-ayat singkat mungkin. Betul. Dan yang terpenting dari semua itu mungkin konsisten gitu ya Pak. Betul. Kita konsisten sebagai orang tua untuk
melatihkan kebiasaan-kebiasaan tadi. Ya, betul, betul. Ya, memang betul. Kalau untuk terutama konsisten itu sangat membantu ya. Semua stimulus yang di dalam sisi bidang psikologi pun juga konsisten, itu adalah yang nomor satu. Keberhasilan dari semua stimulus ada pada konsistensi. Tanpa ada konsistensi, maka tidak akan terbentuk habit, perilaku, ataupun perubahan perilaku. Ya, konsistensi itu adalah nomor satu kunci keberhasilan dari semua stimulus. Ya, itu aja. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah mediasi orang tua. Ya, orang tua sangat berperan kalau untuk anak-anak usia yang lebih dewasa itu ada pada motivasi, mendorong anak untuk dia mau melakukan untuk mendekat pada Tuhan. Bukan sebagai polisi, berbeda ya. Kalau polisi itu mengejas, kamu betul, kamu salah. Kalau betul ya diam aja. Begitu salah ditegur. Nah, itu polisi. Tetapi motivasi bukan. Motivator itu adalah pendorong dia. Ketika dia tidak melakukan, bukan berarti salah. Kita dorong dia untuk bisa melakukan. Contohnya misalkan ya, kalau dia pergi gereja nggak mau, bukan berarti kita mengatakan, kamu nggak salah, kamu kalau nggak pergi gereja toh, itu polisi. Ya. Tetapi kalau motivasi enggak, motivasi itulah kesulitan kamu mau apa, pergi gereja, tidak mau pergi gereja itu kesulitanmu apa? Enggak ada atau apa yang bisa tak bantu papa untuk bisa pergi gereja, itu motivasi. Ya, dua hal berbeda. Nah, untuk kita bisa mengenalkan pada anak bukan polisi, tetapi motivasi. Ya, kita mendorong anak. Nah, ketika dia mendorong kita kenalkan, ya, selebihnya itu prosesnya antara Allah dan anak kita. Sama seperti anak-anak dibawa ke Yesus, bagaimana Yesus memberkati anak, proses berinteraksi dengan anak, orang tua sudah tidak mengatur di situ, hanya mengantarkan anak pada Yesus dan biarlah anak itu berinteraksi pada Yesus. Orang tua tugasnya mengantarkan. Ya, sama sebelum Bu Martina, ketika Caroline ya mulai besar, mulai didorong untuk bisa misdinar, mulai bisa muda mudika, itu akan memperkuat perjumpaan dia dengan Allah secara rohaninya. Diharapkan disitulah terjalin suatu ikatan emosi, ikatan perasaan dengan Allah. Semakin punya iman yang kuat, pengalaman dengan Allah, di situ akan berkembang iman yang lebih kuat. Itu maksudnya. Oke, ya. Berarti kita sebagai orang tua ini memang harus menjadi motivator bagi anak-anak kita. Ya, betul. Terus mengarahkan mereka mengenal Tuhan. Ada pertanyaan lagi mungkin dari audiens di sini? Silakan. Silakan. Kalau begitu saya mungkin sharing sedikit ya Pak Hans. Ya, mari silakan. Saya kan anak saya masih usia 11 sama 7 tahun. Ya. Jadi yang kecil ini ya maksudnya untuk doa, untuk baca firman, terus saya bimbing, saya arahkan. Tapi saya ini takjub dengan, maksudnya ketika anak-anak ini juga diajak untuk melayani Tuhan. Jadi di situ juga ternyata ada pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak. Jadi waktu itu saya melayani sebagai singer, terus menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Di situ ada kata-kata Bapa sentuh hatiku. Dan di situ yang kecil mendengar, ikut menyanyi, ikut hafal. Terus tiba-tiba pada suatu malam dia itu tanya sambil main gitu, tanya, Mah, berarti Tuhan itu Bapa kita ya?
saya kaget loh, Selo kok tiba-tiba tanya itu gitu. Terus dia, iya, kan ada kata-katanya tuh, Bapa sentuh hatiku, berarti dia bapaknya Selo dong. Nah di situ bisa juga maksudnya lewat lagu, lewat kita juga melayani, ternyata anak mendengar, anak ikut mengenal, mengerti bahwa Tuhan itu Bapa. Jadi dari sesuatu yang simpel, mungkin pengalaman saya simpel ini ternyata membukakan bahwa ngenalin Tuhan tuh nggak harus yang Tuhan itu Bapa, Tuhan ini kayak teoritis gitu loh. Tapi dari mereka ini bisa, yang tadi Pak Hans mungkin sharingkan, mereka punya pengalaman mengalami Tuhan sendiri. Seperti itu Pak Hans. Ya, oke, betul. Jadi memang tugas kita itu ada membawa anak kepada Allah. Ya, tugas kita itu ada mengantarkan seperti pada Matius tadi, di mana orang tua pada Matius, saya lihat dulu, yaitu pada Lukas 18 ayat 15-17, maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus. Jadi tugas orang tua itu ada mengantarkan kepada Yesus. Cara mengantar kepada Yesus banyak cara, karena Yesus itu bukan fisik, tetapi Yesus itu roh. Gimana cara kita mengantarkannya? Bisa lewat doa, bisa lewat pujian, ya, bisa kita ajak untuk pengalaman bersama, tentang pengalaman bersama. Kita bisa share, berbagi, sangat puji Tuhan loh. Misalkan contohnya saya dengan Valen, puji Tuhan loh Len, pas tepat kamu butuh bayar SKS 2 hari sebelumnya Tuhan ngasih berkat loh. Yang kita sharekan ini adalah pengalaman kita dengan Allah, tetapi itu akan memberikan suatu hal yang positif, pemahaman yang positif kepada Valen tentang Allah, sehingga pada suatu saat dia mengalami apa yang mungkin diceritakan itu akan membuat akhirnya menjadi suatu tema mengenal tentang Tuhan lewat apa yang kita ceritakan. Nah, itu adalah namanya kita mengenalkan. Kita mendorong membawa kepada Allah. Bisa dengan pelayanan. Kalau Bu Martina itu mendorong untuk anaknya muda-mudi ya menjadi misioner. Ya, misalkan Ulan misalkan tadi diajak pelayanan, kemudian mendengarkan lagu-lagu rohani. Di situ itu ada habit-habit lingkungan-lingkungan yang bisa menumbuhkan ya tentang bagaimana mengenal Tuhan ya. Jadi perlu enggak anak-anak punya komunitas rohani selain keluarga? Perlu ya. Perlu kita bawa mereka untuk bisa mengenal lebih Tuhan lewat komunitas-komunitas rohani yang lain ya. Sel bisa ya, misalkan Legu Maria atau apa saja yang bisa dia bisa bertemu, punya kesempatan untuk berinteraksi dengan Allah lewat sesamanya. Ya, itu Ulan. Oke, mungkin karena waktu sudah cukup lama, saya akan menyimpulkan dari talk show malam hari ini, Pak Hans. Jadi memang penting sekali untuk mengenalkan Tuhan kepada anak, membiarkan anak ini mengalami Tuhan, punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Iya, betul. Terlebih dimulai dari kita sebagai orang tua yang juga seharusnya menempatkan Tuhan sebagai yang pertama, kemudian baru kita bisa juga membantu sama-sama nih berjalan beriringan, membantu anak-anak kita juga merasakan, mengalami Tuhan, menjadikan Tuhan hidup dalam kehidupan mereka. Dan cukup hanya sebagai teladan saja kitanya menghadirkan atmosfer di dalam rumah, tetapi juga melatihkan kebiasaan-kebiasaan baik, membangun relasi dengan Tuhan, dengan membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Seperti itu mungkin yang bisa disimpulkan malam hari ini. Dan ada pesan terakhir dari Pak Hans dan juga sekaligus doa penutup, silakan waktu. Ya, oke. Terima kasih. Pesan saya adalah
kita orang tua punya tugas dan kewajiban karena kita sudah dipercaya pada Allah untuk mendidik anak-anaknya. Maka kita punya kewajiban, kita punya tugas, yaitu membawa anak-anak kita kepada Allah. Memperkenalkan anak-anak kita kepada Allah. Ini bukan suatu pilihan, tapi ini adalah suatu tugas yang memang sudah dipercayakan Allah kepada kita. Dan bukan menunggu nanti ketika kita harus sudah mengenal Allah, tetapi pada saat sekarang inilah saat yang paling tepat untuk kita berusaha untuk membawa anak kita kepada Allah. Kita doakan anak-anak kita dorong anak-anak kita untuk semakin menghayati dengan Allah. Yang perlu kita ingat adalah kita sendiri harus sebagai orang tua harus menghadirkan karakter Allah pada anak-anak kita supaya anak-anak kita melihat karakter Allah di dalam diri kita sebagai orang tua. Tuhan akan memberkati kita semua dan berkah Tuhan akan melimpah atas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kepada kami, menyerahkan kepada kami anak-anak-Mu untuk kami didik dan kami kembangkan, untuk membawa kembali kepada mengenal Engkau lebih dalam menjadi anak-anak-Mu. Kami tahu bahwa kami adalah orang tua sempurna, tetapi kami mau Tuhan untuk belajar kepada-Mu dengan dorongan dari Roh Kudus yang telah Kau berikan pada kami. Buat kami Tuhan menjadi orang tua yang mampu, yang mau, yang terbeban untuk mengantarkan, mengenalkan Engkau kepada anak-anak kami. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau menaruh tangan-Mu pada anak-anak kami, memberkati anak-anak kami, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak Allah yang Kau sukai, Tuhan. Yang Kau banggakan, di mana berkat-Mu turun melimpah atas anak kami. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan bersama Allah Roh Kudus yang memberikan kehidupan pada kami. Maka kami mengangkatkan doa ini dengan pujian dan ucapan syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Bapak Hans, untuk waktu dan pengalaman yang dibagikan malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk para orang tua yang sudah bergabung bersama-sama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua, berkah dalam. Berkah dalam semua.